Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Muhammad Sultan Adiansyah. Aku di sini sebagai moderator di acara lomba fotografi, film pendek, dan poster. Em, Selamat pagi teman-teman semuanya, baik dari teman-teman panitia Pekan Raya Komunikasi serta peserta lomba fotografi, poster, dan juga film pendek. Pada pagi hari ini, sesuai yang sudah diberitahukan oleh panitia, bahwa kita akan mengadakan technical meeting untuk ketiga lomba tersebut. Em, tapi sebelum kita mulai ke technical meetingnya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kita semua berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Em, ini udah hadir semua belum ya, teman-teman kira-kira? Ini udah 31 partisipan ya. Oke, sekalian nunggu untuk teman-teman join, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum kita masuk ke pemaparan lomba, aku di sini mau ngejelasin dulu rundown kita hari ini itu ada pemaparan lomba serta sesi tanya jawab. Untuk pemaparan lomba yang pertama itu adalah pemaparan lomba film pendek. Kemudian setelah pemaparan film pendek itu ada sesi tanya jawab yang nantinya akan dijawab oleh penanggung jawab dan yang memaparkan materi. Kemudian dilanjut oleh pemaparan lomba fotografi, kemudian dilanjut juga dengan sesi tanya jawab dan akan dijawab juga oleh penanggung jawab fotografi. Yang terakhir adalah pemaparan lomba poster yang akan dijelaskan oleh penanggung jawab poster. Kemudian sesi tanya jawab yang terakhir akan dijawab oleh panitia poster juga. Kemudian selesai. Eh, aku mau menghimbau untuk teman-teman peserta semuanya untuk memperhatikan dengan jelas karena technical meeting ini adalah teknis dari lomba yang akan kalian jalankan nanti. Sebentar, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam semua ya, biar kita enak ininya, berinteraksinya. Terus sebelum kita mulai lagi, aku mau ngingetin juga nih, kan nanti kan bakalan ada pemaparan tata tertibnya, terus juga bakalan ada teknis-teknis lombanya. Mungkin untuk teman-teman biar nggak lupa, mungkin bisa di screenshot aja, kan nanti kan ada share screen ya pas mau pemaparan materi. Mungkin bisa di screenshot aja biar ingat gitu ininya, poin-poinnya. Ayo yang belum on cam. Oke, sambil nunggu semuanya pada on cam, kita langsung mulai aja ke pemaparan lomba yang pertama, yaitu sesi pemaparan film pendek yang akan dijelaskan oleh Rausan sebagai penanggung jawab film pendek. Kepada Rausan, mulai dijelaskan. Ya, terima kasih Sultan selaku moderator telah membuka dan membacakan rundown dari technical meeting. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sebelum saya
menjelaskan mengenai teknis dari lomba film pendek, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rausan, saya sebagai penanggung jawab dari lomba film pendek ini. Selanjutnya saya akan membacakan dari latar belakang film pendek. Film pendek merupakan sebuah film yang berdurasi pendek, yang terlihat simpel akan tetapi memiliki amanat dan memuat pesan moral di dalamnya. Film pendek kali ini mengangkat konsep social awareness. Konsep film pendek kali ini tentu memiliki keistimewaan tersendiri, di mana memiliki maksud kepedulian dan kepekaan di lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam film pendek kali ini, tema yang kami angkat yaitu social awareness. Alasan kami mengambil tema ini yaitu karena melihat banyak budaya di Indonesia ini menghilang gitu, udah mulai meluntur. Jadi kami mengangkat tema social awareness ini agar kebudayaan Indonesia yang dulu sangat kuat tertanam di masyarakat Indonesia bisa balik lagi. Nah, untuk hal itu, selain tema besar social awareness, kami juga mengangkat beberapa subtema. Subtema yang pertama yaitu kegiatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Subtema yang kedua berisi kepedulian terhadap lingkungan berupa ajakan untuk menjaga lingkungan. Subtema yang ketiga memberikan pesan moral baik eksplisit maupun implisit tentang lingkungan dan kebudayaan. Next. Next. Oke, di sini timeline dari lomba film pendek ini yang pertama pendaftaran atau registrasi. Registrasi dimulai dari tanggal 10 Maret sampai 22 April 2022. Kemudian technical meeting yang dilaksanakan sekarang yakni tanggal 11 April tahun 2022. Pengumpulan karya pada tanggal 18 April sampai 15 Mei 2022. Kemudian seleksi karya oleh juri pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2022 dan ditutup dengan workshop pada tanggal 4 Juni 2022. Next. Di sini saya akan membacakan syarat dari film pendek. Yang pertama, syarat pertama yaitu pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Syarat yang kedua, perlombaan secara individu atau perorangan. Syarat yang ketiga, peserta wajib mengikuti atau memfollow akun media sosial dari PRK UNAS, Himakom UNAS, dan UNAS 1949, serta telah mensubscribe YouTube dari Himakom Visip UNAS. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri menjadi peserta lomba dengan mengisi link pendaftaran dan sudah membayar biaya registrasi sebesar 150.000 per karya. Yang kelima, mengisi surat pernyataan originalitas dan ditandatangani di atas materai 10.000. Next. Kemudian saya akan membacakan teknis dari lomba film pendek. Teknis yang pertama, yakni tema film pendek harus sesuai dengan tema lomba yang telah ditentukan. Yang kedua, film pendek merupakan original produksi peserta lomba, belum pernah dilombakan dan dipublikasikan di media apapun. Yang ketiga, karya tidak boleh mengandung unsur pornografi dan sara. Yang keempat, lokasi pengambilan gambar bebas namun masih dalam wilayah Indonesia. Yang kelima, durasi film minimal 3 menit dan maksimal 7 menit atau non-dokumenter. Yang keenam, peserta bebas menggunakan jenis alat perekam atau kamera apapun. Yang ketujuh, film pendek dibuat format MP4 atau AV dan rasio video 16:9. Teknis lomba yang ke-8, film pendek memiliki kualitas suara jelas dan resolusi video high definition atau HD. Next. Yang ke-9, peserta wajib meletakkan logo PRK Himakom UNAS dan Universitas Nasional pada bagian bumper in atau awal video. Yang ke-10,
peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya film pendek. Yang ke-11, film tidak mencantumkan watermark apapun. Yang ke-12, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-13, film pendek diupload di YouTube disertai sinopsis film pendek dalam deskripsi video dan hashtag lomba film pendek dan hashtag film pendek PRK 2022. Yang ke-14, peserta harus mengumpulkan deskripsi lomba film pendek disertai surat pernyataan orisinalitas karya melalui email pekanraya-komunikasi-ffp2022@gmail.com dengan subjek email diberi nama film pendek underscore nama tim underscore asal daerah. Yang ke-15, nominasi sutradara, penulis skenario, dan pemain terbaik ditentukan oleh juri dan nominasi film terfavorit ditentukan oleh jumlah like pada film pendek tersebut dalam platform YouTube. Oke, di sini peserta wajib mendaftarkan diri kalian di link pendaftaran yakni bit.ly daftar lomba film pendek PRK UNAS 2022. Setelah melakukan pendaftaran, kalian mengumpulkan karya kalian melalui email dari lomba FFP ini yakni Pekan Raya Komunikasi FFP 2022@gmail.com. Di sini saya akan membacakan tahapan yang harus kalian lalui. Tahapan yang pertama yakni setelah kalian mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat bit.ly daftar lomba film pendek PRK UNAS 2022 atau dapat menghubungi kontak person yaitu Fasinka. Selanjutnya tahapan kedua, setelah mendaftar, tim registrasi akan menghubungi peserta untuk mengisi syarat dan ketentuan lomba dari film pendek. Kemudian tahapan ketiga, setelah mengisi syarat dan ketentuan, peserta melakukan pengumpulan melalui Pekan Raya Komunikasi FFP 2022@gmail.com. Tahapan yang keempat, format pengumpulannya yakni format file PDF atau Word. Kemudian nama subjek email film pendek underscore nama tim underscore asal daerah. Kemudian nama thumbnail YouTube-nya lomba film pendek, judul PRK 2022, nama file deskripsi film pendek underscore nama tim. Kemudian nama file surat pernyataan orisinalitas film pendek underscore nama tim. Yang kelima, film pendek diupload di YouTube disertai sinopsis film pendek dalam deskripsi video dan hashtag lomba film pendek dan hashtag film pendek PRK 2022. Next. Yang keenam, karya film pendek kemudian dinilai oleh juri sesuai dengan kriteria penilaian dan keputusan juri merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, nominasi diberikan kepada sutradara terbaik, penulis skenario terbaik, aktor terbaik atas pertimbangan juri, dan panitia serta film terfavorit ditentukan melalui jumlah like terbanyak dari platform YouTube peserta. Yang kedelapan, pengumuman lomba pemenang dari lomba film pendek akan diumumkan pada workshop fotografi film pendek dan poster. Next. Oke, saya akan membacakan kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian pertama yakni melihat dari kesesuaian tema. Kemudian yang kedua, kekuatan dari pesan moral yang dibawakan. Yang ketiga, kualitas gambar serta suara. Yang keempat, teknik pengambilan gambarnya. Dan yang kelima, unsur-unsur sinematografi lainnya. Benefit
Benefit yang akan kalian dapatkan mengikuti lomba film pendek ini yakni akan mendapatkan sertifikat bagi seluruh peserta, kemudian sertifikat plus uang tunai bagi pemenang nominasi, kemudian dapat trofi, sertifikat, dan uang tunai bagi pemenang lomba, serta free tiket workshop fotografi, film pendek, dan poster. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rausan untuk penjelasan teknis lomba di film pendek. Untuk teman-teman, apa namanya? Untuk teman-teman peserta lomba pendek, semoga lomba film pendek yang kami berikan ini bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan karya teman-teman, terus juga untuk mengisi waktu kosong teman-teman. Kan kita lagi COVID juga kan, maksudnya kita juga kuliah lagi online, terus juga kita lagi nggak ngapa-ngapain ibaratnya gitu kan. Nah, untuk itu daripada kita cuma diem-diem aja di rumah kan mending kita ikut sesuatu yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat dan ada uangnya juga gitu kan, maksudnya ada hadiahnya nanti gitu. Nah, untuk teman-teman semangat untuk peserta-peserta film pendek, untuk teman-teman yang mempunyai teman yang mungkin pengen ikut bersaing secara sehat gitu dengan teman-teman yang lain, mungkin bisa diajak, bisa disebarluaskan lagi. Mumpung pendaftaran masih dibuka. Terima kasih teman-teman. Untuk film pendek ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi penjelasan dari Rausan kurang jelas atau ada yang mau ingin ditanyakan lagi, ditambahkan tentang sesuatu hal yang lain, bisa langsung aja ditanyakan. Boleh on mic, boleh diketik. Pagi Bang, saya mau nanya Bang. Ya, Itu untuk yang peserta mengirimkan maksimal 2 karya itu masih berkelanjutan apa Oke, gimana ya Bang ya? begini, untuk yang 2 karya itu, jika kalian punya video film pendek kalian udah pernah buat nih sebelumnya, terus kalian pengen ikutin lombanya juga boleh gitu, boleh ngirim dua video gitu, Kak. Berarti bukan berkelanjutan kayak episode 1, episode 2 gitu Bang? Bukan Kak. Oh, oke. Oke. Nah, apakah pertanyaan sudah jelas? Jawaban jelas? Kalau misalkan udah cukup jelas, ada pertanyaan lain yang mungkin mau ditanyain sebelum kita lanjut ke rundown selanjutnya. Kalau misalkan kalian nggak mau on mic untuk nanya, nggak apa-apa, diketik aja. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, langsung aja aku lanjut ke rundown berikutnya. Tapi untuk teman-teman peserta lomba film pendek, dimohon jangan live dulu ya, jangan live Zoom dulu, karena di terakhir nanti akan ada informasi lagi, akan ada pembakalan lagi untuk lomba kita. Jadi diharapkan masih tetap stay di Zoom aja ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pemaparan lomba fotografi yang akan dijelaskan oleh Rausan juga. Silakan Rausan untuk pemaparan teknisnya. Terima kasih Sultan. Oke, di sini saya juga akan memaparkan dari lomba fotografi. Oke, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari lomba fotografi ini. Fotografi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan atau menangkap gambar dari suatu objek yang menggunakan kamera sebagai alatnya. Kegiatan perlombaan fotografi kali ini memiliki tema kegiatan social awareness, di mana bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial, baik itu dari segi melestarikan budaya dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di dalam tema
besar kali ini terdapat beberapa subtema di dalamnya, yakni subtema yang pertama, keberagaman budaya Indonesia, subtema yang kedua, kegiatan sosial di masyarakat, dan subtema yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Next. Timeline dari kegiatan lomba fotografi ini, pertama, untuk pendaftaran atau registrasi dibuka tanggal 10 Maret dan ditutup tanggal 22 April 2022. Terus kemudian technical meeting dilakukan pada tanggal 11 April 2022, yakni sekarang. Dan selanjutnya pengumpulan karya pada tanggal 18 April sampai 15 Mei 2022. Dan seleksi karya yang dilakukan oleh juri pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2022 dan ditutup dengan kegiatan workshop pada tanggal 4 Juni 2022. Next. Syarat untuk mengikuti lomba fotografi ini yakni yang pertama, syarat pertama, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Syarat yang kedua, peserta lomba perorangan. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti atau memfollow akun media sosial PRK UNAS, Himakom UNAS, dan UNAS 1949, serta telah mensubscribe YouTube Himakom Visip UNAS. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri menjadi peserta lomba dengan mengisi link pendaftaran dan sudah membayar biaya registrasi lomba sebesar 50.000 per karya. Yang kelima, mengisi surat pernyataan orisinalitas dan ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan teknis lomba. Teknis lomba yang pertama, tema dari fotografi sesuai dengan tema lomba yang telah ditentukan. Teknis lomba yang kedua, foto merupakan original produksi peserta lomba, belum pernah dilombakan dan dipublikasikan di media apapun. Yang ketiga, karya tidak boleh mengandung unsur pornografi dan sara. Yang keempat, lokasi pengambilan gambar bebas namun masih dalam wilayah Indonesia. Yang kelima, peserta bebas menggunakan jenis alat perekam atau kamera apapun. Yang keenam, maksimal pengiriman sebanyak 2 karya. Next. Yang ketujuh, karya tidak diberi watermark. Yang kedelapan, karya foto tidak boleh menggunakan edit yang berlebih, hanya boleh menggunakan basic effect aja atau contrast dan saturation. Yang kesembilan, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kesepuluh, foto diupload di Instagram dengan follow dan tag Instagram PRK UNAS dan Himakom UNAS disertai hashtag lomba fotografi dan hashtag fotografi PRK 2022. Yang ke-11, peserta harus mengumpulkan karya foto beserta surat pernyataan orisinalitas karya melalui email pekanraya-komunikasi ffp2022@gmail.com dengan subjek email diberi nama fotografi underscore nama lengkap underscore asal daerah. Next. Sini peserta wajib untuk mengisi pendaftaran melalui link bit.ly daftar lomba fotografi PRK UNAS 2022. Setelah mengisi pendaftaran, kalian bisa mengirim karya kalian melalui email dari Pekan Raya Komunikasi, yakni pekanraya-komunikasi ffp2022@gmail.com. Next. Tahapan kalian dalam
mengikuti lomba fotografi ini, yang pertama tentu saja telah mendaftarkan diri melalui link yang tersedia atau dapat menghubungi dari kontak person yakni Miranda. Kemudian peserta yang sudah mendaftar akan dihubungi tim registrasi untuk mengisi syarat dan ketentuan lomba fotografi. Dan tahapan yang ketiga, setelah mengisi syarat dan ketentuan, peserta melakukan pengumpulan melalui email pekanraya@ffp2022@gmail.com. Next. Dengan format pengumpulan yakni format file JPG atau PNG, nama subjek email, fotografi, underscore nama lengkap, underscore asal daerah, kemudian format nama karya, fotografi, underscore nama lengkap, kemudian format surat pernyataan originalitas, fotografi, underscore nama lengkap. Dan yang kelima, foto diupload di Instagram dengan follow dan tag Instagram @prkunas, @himakom_unas, dan @unas1949, disertai hashtag lomba fotografi dan hashtag fotografi PRK 2022. Yang keenam, peserta wajib mencantumkan data foto berupa judul foto atau narasi singkat atau caption foto atau teks memuat informasi 5W plus 1H, ISO, aperture, shutter speed, disertakan tanggal pengambilan foto. Yang ketujuh, karya foto kemudian dinilai oleh juri sesuai dengan kriteria penilaian dan keputusan juri merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kedelapan, pengumuman pemenang dari lomba fotografi akan diumumkan pada workshop fotografi, film pendek, dan poster. Kriteria dari penilaian lomba fotografi ini, yang pertama, kesesuaian tema, yang kedua, kekuatan pesan moral, yang ketiga, komposisi foto, yang keempat, pengambilan angle, momen, pencahayaan, dan kreativitas. Kemudian, benefit yang akan didapatkan bagi peserta lomba fotografi yakni akan mendapatkan sertifikat per orang. Kemudian yang pemenang akan mendapatkan trofi, sertifikat plus uang tunai, dan mendapatkan free tiket workshop fotografi, film pendek, dan poster. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rausan untuk pemaparannya mengenai lomba fotografi. Untuk teman-teman tadi udah di screenshot belum nih untuk teknis-teknis fotografinya? Sudah. Untuk Desi Lestari nanti ya, ini kan film pendek ya. Nanti kita akan jawab di terakhir ya, ini sekarang sesi fotografi dulu. Untuk teman-teman peserta lomba fotografi, mungkin ada yang ingin bertanya dari tadi pemaparan yang udah dijelaskan, mungkin ada yang belum paham atau kurang jelas. Oh, itu fotografi. Oke nih. Oke, langsung jawab aja kali ya. Oke, kepada Desi Lestari, untuk lomba fotografi ini, dua karya itu temanya sama. Jadi jika Desi mengirimkan dua foto, maksimalkan dua foto, boleh, itu diperbolehkan seperti itu. Tapi temanya tetap sama dan subtemanya juga tetap sama seperti itu. Apakah sudah terjawab, Desi? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ini ada lagi yang masuk, bisa langsung dijawab aja sekarang. Oke, aku bertanya dari Denta Eka. Untuk pengambilannya foto, apa ada batas tahunnya?
Bisa dijawab oleh orang. Oke, izin jawab ya. Untuk tahun asal foto itu belum pernah diikut sertakan lomba, diperbolehkan tahun berapa aja, tapi saya berharap sih foto yang baru gitu, baru karena kan yang baru kan masih fresh gitu, masih lebih lebih oke aja gitu, kesempatan menang juga lebih besar gitu. Itu Denta ya tadi. Itu Denta. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya kita untuk ngambil fotonya itu yang baru-baru ini gitu. Jadi lebih berpeluang untuk apa namanya untuk menang karena emang kayak momennya itu baru gitu, baru diambil. Oke, makasih Denta. Eh, ada yang bertanya lagi? Maaf Kak, izin bertanya terkait surat orisinilitas itu suratnya ambil di mana ya Kak? Untuk surat originalitas nanti dihubungin oleh kontak person dari kami gitu, nanti kalian tinggal ngisi plus menandatangani di surat di materai, pakai materai gitu. Oke, terima kasih Rausan untuk pertanyaannya dan terima kasih juga teman-teman yang udah mau berinteraksi dengan efektif di apa namanya di technical meeting ini. Mungkin masih ada yang bertanya lagi terkait fotografi sebelum kita lanjut ke rundown acara selanjutnya. Oke, kalau misalkan dari peserta lomba fotografi belum ada atau tidak ada pertanyaan, tapi diimbau untuk tidak live Zoom dulu ya, karena nanti kita di terakhir akan ada himbauan sama pembakalan lagi untuk yang terakhir kalinya sebelum kita tutup acaranya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemaparan yang terakhir, yaitu pemaparan lomba poster yang akan dijelaskan oleh April selaku penanggung jawab. Kepada April, boleh langsung dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Sultan. Terima kasih Sultan selaku moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya April selaku penanggung jawab poster. Saya akan memaparkan syarat dan ketentuan lomba poster tersebut. Lomba poster ini bertujuan sebagai ajang bagi peserta dari semua kalangan untuk menggali lebih dalam potensi mereka, khususnya dalam bidang desain grafis. Kegiatan lomba poster ini memiliki tema social awareness agar peserta dapat menyampaikan ke masyarakat betapa pentingnya menjaga dan melestarikan bumi, budaya, dan lingkungan kita ini dengan melalui desain yang peserta buat. Lomba poster ini memiliki tema social awareness. Alasan dari kita mengambil tema social awareness ini adalah dilihat dari sudah mulai lunturnya kebudayaan Indonesia karena semakin modernisasi yang masuk ke Indonesia sendiri. Kemudian juga kita ingin lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dengan melihat hal ini, selain tema, lomba ini juga memiliki subtema. Yang pertama itu adalah kepedulian. Subtema yang pertama itu kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian subtema yang kedua melestarikan kebudayaan Indonesia.
Untuk timeline lomba poster itu sendiri, yang pertama itu registration atau pendaftaran, yang kita mulai dari tanggal 10 Maret sampai 22 April 2022. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar atau punya teman-teman yang ingin mendaftar, boleh segera daftar karena masih ada waktu. Kemudian ada technical meeting yang dilaksanakan hari ini, tanggal 11 April 2022. Lalu pengumpulan karya dari tanggal 18 April sampai 15 Mei 2022. Lalu kemudian seleksi karya 16 sampai 18 Mei 2022 dan workshop tanggal 4 Juni 2022. Saya di sini juga akan membacakan syarat dari lomba poster sendiri. Yang pertama itu adalah pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Jadi lomba ini sivitasnya itu general, umum, jadi siapa aja boleh ikut. Yang kedua, perlombaan secara individu atau perorangan. Yang ketiga, peserta hanya dapat mengirimkan satu karya poster. Keempat, peserta wajib mengikuti atau follow akun media sosial @prkunas, @himakomunas dan unas 1949, dan subscribe YouTube Himakom Fisip Unas. Dan yang kelima, sudah mendaftarkan diri menjadi peserta lomba dengan mengisi link pendaftaran dan sudah membayar biaya registrasi lomba sebesar 30.000 per karya. Yang terakhir, mengisi surat pernyataan orisinalitas dan ditandatangani di atas materai 10.000. Berikutnya, saya akan membacakan teknis lomba poster. Yang pertama, tema poster harus sesuai dengan tema lomba yang telah ditentukan. Yang kedua, karya poster merupakan original produksi peserta lomba, belum pernah dilombakan dan dipublikasikan di media manapun. Yang ketiga, karya tidak boleh mengandung unsur pornografi dan sara. Yang keempat, karya poster menggunakan kertas ukuran A3 tanpa garis tepi dengan format PNG. Yang kelima, peserta bebas menggunakan aplikasi umum. Yang keenam, teknik dan gaya visualisasi bebas, orisinil, dan tidak memakai elemen yang melanggar hak cipta atau plagiarisme. Nah, di sini ada link pendaftaran untuk yang ingin mendaftar di https://bit.ly daftar lomba desain poster PRK UNAS 2022. Nanti setelah sudah mendaftar dan timeline pengumpulan karya itu sendiri akan dikumpulkan melalui email, yaitu email pekanrayakomunikasi ffp2022@gmail.com. Kemudian tahapan dari lomba poster ini, yang pertama, peserta mendaftarkan diri melalui https://bit.ly daftar lomba desain poster PRK UNAS 2022 atau dapat menghubungi kontak person yaitu Jiva. Terus yang kedua, setelah peserta mendaftar, tim registrasi akan menghubungi peserta untuk mengisi syarat dan ketentuan lomba poster. Yang ketiga, kemudian setelah mengisi syarat dan ketentuan, peserta melakukan pengumpulan melalui email pekanrayakomunikasi@ffp2022@gmail.com. Dan yang keempat, dengan format pengumpulan, format file yaitu PNG, nama subjek email, poster underscore nama peserta underscore asal daerah. Yang ketiga, nama file surat pernyataan surat orisinalitas, poster underscore nama peserta. Yang kelima, setelah peserta mengirimkan karya poster, selanjutnya karya akan diseleksi dan ditentukan melalui tahapan berikut ini. Sebelum menggunakan vote Instagram, karya poster terlebih dahulu diseleksi oleh panitia dan juri. Karya poster yang sesuai dengan kriteria penilaian saja yang masuk di babak nominasi. Kemudian setelah sampai ke babak nominasi, karya poster diposting di Instagram @prkunas dan dilakukan vote untuk mencapai 3 karya terbaik. Lalu yang masuk ke dalam 3 terbaik akan kembali di vote untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Keenam, pengumuman lomba pemenang lomba film pendek akan diumumkan pada workshop fotografi film pendek dan poster.
Berikut ini kriteria penilaian dari lomba poster. Yang pertama dari segi originalitas, kedua kesesuaian tema, ketiga pesan yang disampaikan, dan keempat voting akhir. Benefits dari lomba poster tersebut ada sertifikat bagi peserta, trofi, sertifikat uang tunai bagi pemenang lomba, dan free ticket workshop fotografi film pendek dan poster. Demikian materi yang saya bisa paparkan mengenai lomba poster. Saya kembalikan ke moderator Sultan. Oke, terima kasih Abigail untuk paparannya mengenai lomba poster, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lomba grafik, lomba poster, dan lomba film pendek yang udah berpartisipasi dalam technical meeting kita hari ini. Untuk teman-teman peserta lomba poster, mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan April tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau yang masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait lomba poster, silakan. Boleh connect aja atau langsung di chat. Oke, langsung aja aku bagian pertanyaan dari Irma yang izin bertanya di dalam poster atau di bentuknya mungkin. Oke, saya izin menjawab ya Sultan. Di dalam poster itu apakah dicantumkan watermark? Iya, dicantumkan watermark ya. Oke, terima kasih April. Untuk Irmayanti, apakah sudah jelas pertanyaan jawabannya? Oke, kalau sudah jelas, kita beri kesempatan untuk peserta lomba poster yang lain untuk bertanya terkait mungkin ada yang bingung atau ada yang belum jelas yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan yang masuk lagi dari M Sultan Putra. WM sendiri atau gimana? Dapat dari April. Untuk watermarknya itu ya watermark sendiri. Oke, itu watermark sendiri ya. Jawaban. Oke, ada yang ingin bertanya lagi untuk alat poster. Oke, kalau misalkan untuk lomba poster sudah tidak ada pertanyaan lagi, pengen aku berikan kesempatan lagi untuk teman-teman lomba fotografi dan juga film pendek. Mungkin ada yang tertinggal, ada yang ditanyakan atau baru kepikiran ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan lagi pertanyaannya sebelum kita beranjak ke sesi terakhir technical meeting kita pada hari ini. Bisa on mic aja atau bisa di chat ya. Bang, punten bang. Oke. PPT PM-nya boleh minta gak? Apa? PPT meetingnya boleh minta nggak yang video pendek? Oh, baik. Nanti di-share di grup. Izin jawab ya. Nanti di-share di grup peserta PPT-nya. Oke, nyambung bang. Ya, Oke, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita tutup sesi technical meeting pada hari ini, kita foto dulu yuk. Semuanya bisa di on cam dulu untuk dokumentasi technical meeting yang nantinya untuk dokumentasi lomba kita. Untuk semuanya, baik panitia maupun peserta bisa on cam ya, kita foto dulu untuk dokumentasi.